Saya Thomas Jamaluddin, Profesor Riset Astronomi Astrofisika, Pusat Riset Antariksa BRIN. Salah satu tugas saya adalah memantau sampah antariksa yang melintas wilayah Indonesia, menganalisis orbitnya, kemudian mengidentifikasi benda yang diduga itu adalah sampah antariksa. Sampah antariksa adalah bekas satelit atau bekas roket yang masih mengorbit bumi. Dan satelit, terutama satelit yang sudah mati, yang sudah tidak beroperasi, termasuk pecahan-pecahan dari tabrakan satelit atau objek di antariksa tersebut. Jumlahnya saat ini itu lebih dari 26.000 sampah antariksa dengan ukuran lebih dari 10 cm. Jadi kira-kira lebih dari kepalan tangan ini itu masih mengorbit di bumi. Sampah antariksa ini sangat berbahaya kalau bertabrakan dengan satelit aktif. Ada mikrosatelit yang bagian antenanya kemudian terpotong karena bertabrakan dengan sampah antariksa. Dan yang paling besar, pada tahun 2019, satelit Iridium yang masih aktif bertabrakan dengan sampah antariksa milik Rusia, Cosmos. Dan pada waktu ribuan pecahan dari satelit Iridium dan satelit Cosmos itu kemudian menambah jumlah sampah antariksa. Pusat Riset Antariksa BRIN ini selalu memantau sampah antariksa yang orbitnya menjelang akhirnya itu melintasi wilayah Indonesia. Ketinggian yang perlu diwaspadai adalah ketinggian 120 km. Ketika sampah antariksa memasuki ketinggian sekitar 120 km itu dinamakan dalam kondisi re-entry atau memasuki atmosfer. Dan itu hanya dalam hitungan menit dia sudah jatuh. Ada beberapa sampah antariksa yang sudah jatuh di wilayah Indonesia. Ini adalah contohnya. Ini tabung bekas tabung roket Rusia. Ini jatuh di Lampung tahun 1988. Kemudian lempeng sampah antariksa ini adalah bekas roket dari RRT yang jatuh di Bengkulu. Itu tahun 2003, dan terakhir ini adalah sampah antariksa yang jatuh di Sumatera Barat. Ada dua sampah antariksa yang jatuh, ini salah satunya, ini tahun 2017. Ada juga sampah antariksa yang jatuh di Madura, itu ada 6 tabung bekas roket Falcon 9 milik SpaceX, dan itu sebagian besar diminta dikembalikan ke Amerika. Sampah antariksa ini bisa dipantau. Salah satunya yang terbaru itu adalah sampah antariksa bekas pecahan roket RRT CZ-5B yang jatuh pada tanggal 30 Juli. Pada 30 Juli 2022. Pada saat itu, Pusat Riset Antariksa ini memantau mulai dari H-1. Jadi sesungguhnya dalam beberapa hari sebelumnya sudah diketahui ada sampah antariksa ukuran besar, asalnya itu 20 ton, itu akan jatuh melintasi ekuator dan kemungkinan akan melintasi Indonesia, dan akhirnya pada saat H-1 itu kemudian diketahui akan melintas Indonesia pada saat terakhir mencapai ketinggian 120 km. Dan pada waktu itu Pusat Riset Antariksa ini memantau pada detik-detik terakhir sampah antariksa ini akan jatuh di wilayah Indonesia. Pada tanggal 30 Juli pukul 9 malam itu sudah diketahui bahwa re-entry-nya atau memasuki ketinggian 120 km itu akan melintas wilayah Indonesia. Kemudian Pusat Riset Antariksa mendapatkan laporan dari warga melalui media sosial dan media massa bahwa ada warga yang melihat objek jatuh di Lampung, objek terang, dan itu dilihat dari videonya. Pusat Riset Antariksa itu memastikan bahwa itu adalah pecahan sampah antariksa. Demikian juga dari All Sky Camera milik ITERA
Institut Teknologi Sumatera juga memantau ada pecahan sampah antariksa yang melintasi Lampung. Kemudian juga ramai di media sosial bahwa ada pecahan sampah antariksa yang jatuh di Sarawak. Itu satu rangkaian dari jatuhnya sampah antariksa CZ5B, dan akhirnya ditemukan objeknya itu jatuh di Sanggau, Kalimantan Barat. Jadi mulai dari re-entry pukul 23.45 di sebelah barat atau barat daya Indonesia di Samudra Hindia, itu hanya waktu 6 menit sampai dengan pukul 23.51 itu diketahui jatuh di Sanggau, Kalimantan Barat. Jadi demikian Pusat Riset Antariksa memantau jatuhnya sampah antariksa, walaupun belum bisa dipastikan titik jatuhnya sampai pada menit-menit terakhir. Itu salah satu contoh pengamatan sampah antariksa CZ5B yang bisa dipantau melintas wilayah Indonesia dan akhirnya jatuh di Kalimantan Barat.